Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, dan masih semangat untuk belajar. Anak-anak, kita sekarang masih belajar tema 3. Tema 3, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Masih dengan Ibu Rosi ya. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Nah, anak-anak, kita sekarang masuk ke pembelajaran 5. Di sini ada teks ya, Ibu baca dulu. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Nah, jadi benda itu tidak hanya berasal dari kayu, dari kertas, atau plastik, juga ada dari bahan yang lainnya ya. Di sini ada contohnya benda dari kaca. Ada benda-benda yang terbuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Nih, kita minum dari gelas ya, pakai gelas ya. Nah, gelas ini kedap air ya, karena terbuat dari kaca, tahan air ya. Jadi minumnya tidak bocor. Terus ada lagi benda terbuat dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain adalah panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Tentunya di rumah kalian banyak ya sendok sama garpu ya. Nah, itu adalah terbuat dari logam. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Mengapa? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Selanjutnya ada benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Kalian semuanya punya penghapus ya. Nah, terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain yaitu ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Diskusikan bersama temanmu. Nah, di sini ada bahan pembentuk benda ya, macam-macamnya. Di sini ada plastik, kertas, kayu, kaca, apalagi coba? Nih, ada 2 ya yang belum disebutkan. Tadi Ibu sudah menjelaskan, di sini ada karet ya. Terus ada lagi logam. Nah, sifat bahannya bagaimana? Sifat bahan dari kaca. Nih, sifatnya itu kedap air, tembus cahaya. Terus contoh bendanya apa yang terbuat dari kaca itu? Contoh bendanya gelas, piring, daun jendela ya. Terus ada lagi karet. Nih, karet sifat bahannya kuat dan lentur, tidak tahan api. Contoh benda yang terbuat dari karet yaitu ban mobil, balon, bola. Nah, sekarang dari logam, sifat bahannya coba apa? Nih, kuat, mudah dibentuk. Contohnya pagar sekolah, sendok, garpu. Nah, itu adalah sifat dan bahan contoh benda, bahan pembentuk ya. Banyak ya ini macam-macamnya. Terus kita lanjutkan ke ayo membaca. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Penggaris plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ya, jadi penggaris kenapa tidak dibuat dari kaca? Nah, karena kalau terbuat dari kaca itu gampang pecah. Gimana kalau nanti di sekolah misalkan jatuh penggarisnya? Berarti nanti bakalan pecah ya. Jadi penggaris ini dibuatnya dari plastik, kayu, atau aluminium.
Nah, ada satuan meter, terus sentimeter dan milimeter. Meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan meter? Kita lihat ya. Nih, 1 meter itu adalah 100 cm. 100 cm yaitu 1 meter. Nih, perhatikan. Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Berarti 5 meter lebih 30 cm. Nah, kita tulis dulu ya di sini. 5 meter ditambah 30 cm. Nah, angka 5 ini karena satuannya masih meter, kita rubah ke centimeter. Coba, 5 meter sama dengan 500 cm. Dari mana 500 cm ini? Kita lihat di sini. 1 meter yaitu 100 cm. Kalau 5 meter, nah berarti dikali 100. 5 dikali 100, 500 cm. Nah, terus yang 30 ini karena satuannya sudah sama, cm, langsung saja ditulis 30 cm. Jadi 5 meter 30 cm ini, yang 500 ini turunkan ke bawah. 500 ditambah 30 yang ini 30. 500 tambah 30 yaitu 530 cm. Jadi panjang pita adalah 530 cm. Kita lagi nih, panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter adalah, nih, kan ini 410 cm. Nah, 410 cm ini adalah 400 cm ditambah 10 cm. Karena 1 meternya itu, maaf, karena 400 cm adalah 4 meter. Ditambah yang ini turunkan 10 cm. Jadi 4 meter 10 cm ya. Nah, di sini ada lagi contoh soal nih. 200 cm berapa meter? Coba berapa? 200 cm nih. 100 cm itu ada 1 meter. Kalau 200 cm jadi 2 meter. Betul. 500 cm berapa meter? 5 meter juga. 6 meter berapa sentimeter? 6 dikali 100 hasilnya 600. 400 cm di berapa meter? Kalau ini 400 dibagi 100, karena 100 cm adalah 1 meter ya. Berarti 400 cm adalah 4 meter. Terus 7 meter sama dengan 700 cm. Nah, kita sekarang masuk ke pembelajaran 6. Tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Nah, bagaimana nih? Apa keuntungan-keuntungan kita bermusyawarah itu? Keuntungannya mempererat persaudaraan, terjalin hubungan yang baik dengan anggota. Nah, jadi kalau kita melakukan musyawarah ada keuntungannya, berarti kita saling mempererat persaudaraan, terus terjalin hubungan yang baik dengan anggota ya, sesama yang ada dalam musyawarah itu. Terus ada lagi, bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? Nah, bagaimana? Ini bisa ya, cara menghormati temanmu itu dengan tidak memaksakan kehendak sendiri. Terus tidak mengejek pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Nah, itu. Nah, apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu? Yang terjadi adalah tidak akan ada perselisihan atau pertengkaran. Terus hidup nyaman dan damai. Ceritakan pengalaman menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Nah, ini adalah pengalaman masing-masing ya. Nah, di sini ada penelitian ya. Ibu meneliti daun jendela nih, nama bendanya. Di sini daun jendela itu terbuat dari bahan kayu. Nah, yang terbuat dari bahan kayu itu mempunyai kelebihan. Kelebihannya yaitu kuat.
Beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun. Nah, selain kelebihan ada juga kekurangannya. Kekurangannya itu yaitu dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Kayu itu mudah terbakar ya. Terus ada lagi benda terbuat dari bahan aluminium. Nah, aluminium ini kelebihannya ringan, tidak dapat dimakan rayap. Terus kekurangannya tidak tahan benturan keras atau gampang penyok gitu ya, kalau benda yang terbuat dari aluminium. Nah, kalian silahkan cari contoh lain, nama bendanya apa, terus bahan terbuatnya dari apa, kelebihan dan kekurangannya apa. Kita lanjutkan. Meteran gulung disebut juga meteran saku. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini biasanya digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran yang diperoleh Siti seperti berikut ini. Nah, ini Siti itu akan mengukur benda-benda yang ada di kamarnya menggunakan meteran kayu ya. Menggunakan meteran meter. Nah, meteran meter ini digunakan oleh pekerja bangunan atau tukang kayu ya kebanyakannya. Karena meteran gulung atau meteran meter ini berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Nah, anak-anak ada tugas ya, halaman 48, nomor 1 sampai 10. Sekian dulu ya pelajaran hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih ya anak-anak sudah menyimak video Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.